Halo sobat, kembali lagi dalam channel Rajakom Solution, berbagi tips dan trik seputar komputer. Video kali ini saya akan membahas lanjutan video kemarin tentang program apotek dan klinik 4.0. Yang belum nonton video sebelumnya silahkan tonton dulu video sebelumnya, perkenalan program apotek. Lanjut saya akan melanjutkan video hari ini membahas tentang cara menambah item barang. Kemarin saya sudah bahas cara memasukkan daftar-daftar yang dibutuhkan, detail item yang kemarin sudah saya bahas di video sebelumnya. Silahkan dicek dulu video sebelumnya. Oke, di awal seperti biasa kita, karena kemarin sudah buat database, cara membuat database tinggal klik buat database baru. Itu ada di video sebelumnya. Sekarang saya akan melanjutkan yang kemarin, jadi klik cari database. Database kemarin saya buat dengan nama demo program. Pilih demo program, kemudian pilih password standarnya admin, usernya juga admin. Oke, saya ingatkan kembali lagi, untuk nanti yang butuh program silahkan hubungi kontak saya atau WA saya. Dan ini program bukan program yang saya buat, tapi program ini adalah hasil karya dari Inspirasi Biz Media Kreatif. Jadi saya reseller. Saya juga menyediakan komputer set dan alat-alat kasir lengkap, termasuk program, dan menyediakan juga layanan tutorial gratis yang buat beli program sama saya, kemudian beli perangkat alat kasir sama saya, programnya tutorial gratis, atau boleh cek di YouTube ini juga. Nanti untuk aktivasinya silahkan hubungi langsung Inspirasi Biz atau bisa beli lewat saya, jadi saya resellernya. Oke, lanjut yang kemarin saya sudah bahas tentang cara membuat daftar bank, daftar merek, set klinik, daftar spesialis. Ini semuanya sudah saya jelaskan kemarin. Silahkan yang belum nonton video cara menambahkan daftarnya, silahkan cek video sebelumnya. Oke, lanjut saja. Sekarang saya akan membahas di bagian awal, master data. Setelah daftar semuanya terbuat, baru membuat daftar data obat dan resep. Diklik saja daftar data obat dan resep, atau langsung klik di sini boleh, obat atau resep baru. Nah, akan muncul tab seperti ini. Jadi sekarang dibuat detail-detailnya. Misalnya kalau seperti ini kan, data obat atau inventory, data resep racikan itu nanti kumpulan dari sekian obat, yang ini racikan, atau jasa misalnya tinggal dicentang aja yang mana maunya, atau tindakan, silahkan dipilih sesuaikan. Misalnya saya buat dulu di awal obat. Kode item ini bebas. Kalau misalnya obat itu ada barcode, silahkan masukkan kode itemnya ini dalam berupa barcode saja nanti. Tapi kalau misalnya buat kode sendiri boleh. Misalnya nama apoteknya apa tadi, apotek. Kemarin saya buat nama apoteknya Apotek Sehat Cerdas Ceria ya. Misalnya Sehat Cerdas Ceria SCC 0001. Nanti perkirakan saja berapa kira-kira digitnya. Yang ini sesuaikan karena kode item itu manual. Kemudian nama itemnya apa misalnya. Yang paling gampang itu saya ingat Promah misalnya ya. Promah yang 10 gram 10G gitu aja ya. Promah 10G. Jenisnya apa? Karena kemarin saya sudah buat daftarnya, tinggal klik tanda panah ini, kemudian jenisnya apa. Promah obat apa ya? Antibiotik mungkin ya. Atau saya pilih obat aja yang umum. Kemudian kategorinya dalam, ya dalam. Merek boleh diisi, boleh enggak? Yang tadi di sini buat daftarnya. Kalau mau nambah di sini juga boleh, klik tambah, kemudian lanjutkan apa mereknya, A, B, C atau apa. Kemudian rak ini opsional kalau misalnya dibuat di apotek untuk kasir, mempermudah kasir, dibuat rak nanti biar
dia langsung fokus obat ini raknya di sini. Misalnya saya buat rak 1. Keterangan boleh diisi boleh tidak jadi masalah. Statusnya ya jelas masih dijual. Nah, ini pada pilihan ini penting. Mode EFEO, expired first, expired out. Jadi ini kalau dicentang, obat yang expired di awal akan dikeluarkan di awal. Jadi barang yang expired harus dijual duluan, begitu bahasanya. Kalau misalnya milih metode di sini, EVO, VIVO, LIVO, yang jelas yang mana aja boleh. Silahkan sesuaikan dengan metode yang diinginkan oleh apotek itu sendiri. Jadi biasanya apotek yang expired ya yang keluar duluan, jadinya saya pakai EVO. Oke, lanjut dari data umum sudah. Kemudian klik tab selanjutnya satuan. Satuan obatnya apa? Pieces, gram tadi biasanya kalau promah itu strip ya. Misalnya satuan terendahnya strip. Lanjut dari satuan terendahnya strip. Jika ada satuan di atas strip, misalnya box, langsung loncat ke box. Jadi strip langsung loncat ke box. Di sini ada daftar konversi. Daftar konversi ini berarti satuan yang lebih tinggi dari satuan yang di atasnya. Misalnya di atas strip ada box atau pak atau bungkus atau apa boleh, yang mana di atasnya saya pakai pak. Jadi satu pak ini konversinya berapa? Satu pak berapa strip isinya? Misalnya 10 strip. Barcode silahkan diisi, nanti sesuaikan dengan produknya. Kemudian harga per paknya berapa? Misalnya harga per paknya 100.000. Contoh saja. Yang ini opsional, kalau mau diisi boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa, komisi sales. Kalau sudah seperti ini, daftar konversi yaitu satuan tertingginya pak. Kalau misalnya di atas pak masih ada dus, misalnya di atas pak dus. Satu dus ini berapa strip isinya? Kalau misalnya satu pak isi 10, berarti ini 100 pieces isinya. 100 strip maksud saya. Satu dus isi 100 strip atau 10 pak, atau satu paknya sama dengan 10 strip. Jadi harga per dusnya misalnya, jadi ini kalau misalnya ada satuan paling tinggi dus, jadi yang ini kosongin aja dulu. Kosongi, di delete. Kemudian lanjut ke sini. Anggap satu dus harganya 1 juta. Nah, seperti ini contoh aja. Jadi isi harga pokok di harga tertinggi aja, karena nanti yang lainnya akan hitung otomatis. Caranya klik di sini. Hitung harga pokok. Iya. Yang lainnya akan ikut. Berarti satu stripnya 10.000, satu paknya 100.000, satu dusnya 1 juta. Nah, seperti itu. Yang sebelah kanan ini opsional. Kalau misalnya ini dalam bentuk racikan, silahkan baru ini diisi. Karena ini bukan racikan, jadi cukup isi yang bagian sebelah kiri ini saja. Kemudian lanjut dari satuan sudah jelas. Satuan dasar ini yang paling atas adalah satuan terkecil. Kemudian daftar konversi adalah satuan di atasnya dari strip ini. Oke, lanjut ke harga jual. Kemudian harga jual ini boleh dicentang satu persatu, yang mana boleh dipakai. Kalau misalnya di apotek cuma punya satu harga, tidak ada level, pakai satu harga aja. Nanti yang lain akan saya jelaskan. Jadi dibuat di sini satu harga, dijual berapa? Modalnya tadi 10.000. Misalnya dijual, karena tadi saya buat 3 satuan ya. Coba cek satuannya ada strip, pak, dan dus. Kemudian pada harga jual silahkan pilih berdasarkan satuan. Tapi kalau misalnya dijualnya cuma bijian saja, jadi cukup satu harga saja. Nah, ini saya centang berdasarkan satuan ya. Tadi satuannya paling rendah strip, harga pokoknya 10.000, kita jual misalnya 12.000. Kemudian di atas strip tadi saya ada pak, satu paknya harga 100.000, misalnya dijual berapa? 110.000 misalnya. Kemudian dusnya tadi itu harganya 1 juta, misalnya dijual 1.050.000 mungkin. Nah, seperti itu. Jadi ini pastikan dicentang mana dulu. Kalau berdasarkan satuan, klik berdasarkan satuan centangnya.
Kalau misalnya satu harga aja cukup klik satu harga, buat di sini harga jualnya 12.000. Berarti tidak dijual grosir. Oke. Nanti ini dicentang, boleh di sini, boleh di sini. Kalau misalnya semuanya ini mau difleksibelkan, waktu menjualnya bisa dipilih, silahkan klik ini. Harga jual dipilih saat transaksi. Nah, atau saya buat satu harga dulu sebagai penjelasan awal, satu harga berdasarkan satuan aja. Oke. Kemudian potongannya opsional, kosongi saja. Lain-lain ini juga opsional, kosongi saja. Nah, di sini kalau mau dibuat mengkhusus seperti tadi, suppliernya ini dipilih siapa misalnya. Nanti akan muncul misalnya pada saat penyetokan, pada saat pembuatan stok, diketik Kimia Farma, nanti yang muncul semua barang Kimia Farma. Barangnya yang lain-lain nggak muncul. Nah, coba saya pilih di sini Kimia Farma misalnya. Atau kalau mau gampang, satu aja supplier. Jadi semua barang itu supplier, begitu aja penjelasannya. Kemudian klik sini. Lanjutannya kalau misalnya rule-nya sama tuh maksudnya barang dijual per satuan, ada 3 satuan. Pilih aja ini, input item baru, copy data dari sebelumnya. Oke, tadi kan datanya sudah promah. Nah, kalau dia diduplikasi munculnya seperti ini dia. Duplikasi dari data item SC0001. Jadi kita lanjut. Karena ini dari 001, kita lanjut ke 2. Tadi promah barangnya, sekarang berubah obatnya misalnya apa ya? Ixagrip misalnya. Kemudian jenisnya apa? Obat, dalam, merek juga boleh diisi, boleh enggak. Lanjut ke satuan. Nah, sekarang satuan Ixagrip apa misalnya? Piscis. Pilih Piscis. Kemudian misalnya dia di atas Piscis cuma ada pak aja, dus enggak ada. Silahkan klik di sini, hapus dulu satuannya. Nah, berarti cuma ada pak seperti ini, berarti ini harganya sudah otomatis karena yang tadi kita copy. Kalau misalnya harganya berbeda, tulis saja di sini misalnya satu pak harganya 85.000. Setelah merubah harga, silahkan hitung harga pokok dasar. Satuan di bawahnya akan otomatis menghitung. Jadi seperti ini. Kemudian harga jual kembali seperti tadi, harga jual berdasarkan satuan atau satu harga, silahkan dipilih. Berarti yang dus tidak ada, dihapus saja. Yang ada pak sama strip. Kok pak sama strip? Satuannya tadi Piscis sama pak. Berarti yang strip dirubah menjadi Piscis. Pastikan harus sesuai dengan satuan yang dibuat tadi, Piscis dan pak. Harga jualnya Piscis dan pak. Tadi satuannya 8.500, Piscisnya, paknya 85.000. Berarti misalnya ini 8.500 dijual 10.000 misalnya. Kemudian satu paknya dijual 90.000. Nah, seperti itu. Yang lainnya yang nggak usah dirubah karena sama. Kalau suppliernya sama boleh. Langsung aja lanjut ke simpan. Kalau mau lanjut lagi dengan ini. Kalau selesai tinggal klik selesai input data item. Nah, sudah.